Cara mengisi belangko piagam dengan Microsoft Word. Cara yang pertama, kita ukur dulu panjang dan lebar piagam. Berapa senti kita ukur secara manual. Nah, setelah itu kita buka Word-nya. Yang pertama kita atur layout-nya pada Pick Setup ini, Pick Setup. Width atau lebar kertas serta tingginya itu sama dengan kertas piagam yang akan kita gunakan. Nah, jadi kita bisa mengetikkan secara manual, misalnya di sini 20,5 kali misalnya saja 30 cm. Berarti di sini menyesuaikan panjang dan lebar piagam harus sama persis. Oke. Setelah itu, kamu harus men-scan gambar piagam yang akan dibuat. Nah, kemudian sisipkan di sini. Insert picture. Nah, inilah gambarnya. Bisa kamu scan ataupun kamu foto sedemikian rupa sehingga panjang lebarnya bisa disesuaikan. Nah, kemudian kita sisipkan di sini. Nah, ini berarti sebaiknya di-scan agar rata seperti ini. Perpotongan halamannya, pinggirnya itu sama. Kalau memang ada spasi kosong, space kosong ya ikuti kosong. Nah, panjang lebarnya diukur. Seandainya ini sudah sama panjang lebarnya, kita pentokkan ke sini. Pentokkan. Agar ukuran gambar sama persis dengan kertas sebenarnya, kita klik kanan, nah kemudian kita pilih size and position ini. Nah, di sini kita pilih reset. Nah, maka jadi 100% lebarnya sama persis dengan aslinya, kertas aslinya. Kalau ini hasil scan. Tapi di sini size and position kita bikin 100%. Ini masih 98%. Kita reset jadi 100%. Berarti panjang piagam ini sudah sama persis dengan panjang kertas sebenarnya, yaitu kebetulan di sini 31,3 kali 19,6. Kebetulan. Berarti di layout Pick Setup-nya ini berapa tadi lupa. 31,3,4 19,6. Nah, layout Pick Setup width atau lebarnya 19,6. Height atau tingginya 31,4. Oke, nah ini berarti antara lebar Pick Setup dengan lebar kertas, kertasnya ya bukan gambarnya ya, itu sudah sama persis. Ada yang kelupaan, ini yang pertama dilakukan, ya ini ya. Pada halamannya, kita tekan enter seperti ini sampai akhir baris, sampai akhir halaman. Enter terus seperti ini. Agar nanti pada saat pembuatan itu gambarnya tidak ikut turun. Nah, baru kita masukkan di sini. Kita paskan lagi. Nah, ini. Setelah ini, kan ini sudah ditekan enter, ini berarti sudah bisa digerakkan dengan panah. Kalau belum ditekan enter, itu belum bisa digerakkan dengan panah. Kemudian atur gambar ini menjadi behind tag atau di belakang tag. Nih, pada wrapping, nih, wrapping kita pilih behind tag. Ya. Atau dengan klik kanan pada wrapping kita pilih behind tag, sama saja. Baru setelah itu kita menulis di sini. Yang pertama, nih, kita arahkan ke nomor. Kebetulan di sini nomor. Nah, ini nomor kita arahkan. Nah, kita tulis saja terlebih dahulu biar tampak, misalnya 01. Marginnya bisa dilebarkan agar cukup. Margin kirinya ini tinggal tarik saja seperti ini. Nah, seandainya ini kurang naik ke atas, berarti margin topnya tarik saja ke atas. Nah, dia gambarnya ikut tarik, turunkan saja.
memang pada saat kita bikin malnya itu lama ini memang, dan ini bukan satu-satunya yang praktis. Mempergunakan Word menurut saya malah justru kurang praktis. Tapi kalau yang baru pemula, nah ini yang salah satu yang bisa kita gunakan. Setelah ini kita enter ke bawah untuk menuliskan namanya. Nah, kita pakai spasi saja, pakai spasi seperti ini. Nah, berhubung ini kebetulan center, kebetulan center. Nah, kita pilih center saja ini pada home, kita pilih center. Nah, ini misalnya namanya nah ini. Besar kecilnya bisa kita atur. Pada ini bisa pakai 2018, bisa pakai bold, begitu juga bentuk hurufnya, bisa pakai yang keriting, bisa pakai yang lainnya. Nah, seperti ini. Sekarang mengatur turun naiknya ini. Besar kecilnya sudah. Seandainya ini kurang turun ke bawah pada pas titik-titiknya ini, ataupun marginnya kurang, nah ini kita atur. Tapi jangan pada margin ini, margin yang cenilnya saja ini, nah kita atur. Begitu juga besar kecilnya agar ini turun ke bawah banyak. Kalau di enter dia jadi terlalu turun. Nah, caranya kalau cuma kurang sedikit itu perbesar saja hurufnya ini, perbesar. Nah, misalnya jadi 16, 18, 20, 22 dan seterusnya. Perbesar hurufnya otomatis dia turun. Nah, kemudian yang bawahnya ini. Begitu juga kalau berupa kolom ya, nomor, nama, nomor induk, malah itu lebih mudah karena lurus. Nah, sekarang untuk tanggal ini. Kalau urut malah lebih lurus, lebih mudah. Lahir pada tanggal misalnya 14 Juli tahun 2016 misalnya. Fontnya bisa diperbesar, perkecil sesukanya. Nah, diperbesar. Nah, bisa pakai spasi, bisa pakai tabulasi ini. Dengan mengklik pada rule-nya bagian atas muncul tabulasi, bisa kita tekan tabulasinya di atas. Nah, jika kita bekerja di atas gambar seperti ini, itu lebih efektif menggerakkan kursor dengan panah, bukan dengan mouse ini. Nah, ini tekan tabulasi, lahir di Cilacap. Nah, anak ke, lah ini bisa dengan menggerakkan marginnya seperti ini, ataupun kalau kamu tidak menguasai, begitu menguasai menggerakkan margin, bisa dengan spasi. Anak dari, nah ini, ke bawahnya dengan panah. Nama lembaga. Nah, ingat, kurang geser kanan ataupun kiri dengan margin ini ya. Kurang geser kanan ataupun kiri dengan margin bagian atas ini. Kalau kurang turun naik, itu kalau memang sudah tanggung posisinya seperti ini, misalnya pada lembaga. Nah, saya kasih bold, saya kasih 16. Nah, ini. Kurang turun ataupun kurang naik itu dengan memperbesar hurufnya ini. Besar dari 14. Huruf ini bukan cuma yang tercetak di sini, tapi bisa kita menulis secara manual langsung, misalnya 17, 18, 19 seperti itu. Nah, ini untuk yang berikutnya bisa dengan spasi. Bisa dengan spasi NP 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alamat. Nah, jadi biasakan menggerakkannya dengan panah karena kita bekerja di atas gambar. Alamat. Nah, ini alamat jalan kaki misalnya. Ini bold. Nah, begitu juga yang lainnya. Cuma dengan contoh seperti ini, mungkin teman-teman sudah bisa lancar. Begitu juga untuk ini. Kalau tadi biasanya kurang naik, kalau ini kurang turun. Nah, kita naikkan, kebetulan pas. Nah, untuk memperbesar ataupun untuk menaikkan ataupun menurunkan barisnya, itu bisa memperbesar font,
Di samping itu juga bisa dengan menekan kontrol kurung kurawal. Kurung kurawal tutup itu untuk naik, kurung kurawal buka itu untuk turun, seperti ini. Kurung kurawal. Berarti saya menekan kontrol kurung kurawal tutup, dia turun. Berarti memperbesar font ini. Berarti fontnya memperbesar font, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup itu memperkecil font. Kontrolnya ditekan. Begitu juga yang lain ini. Nah, ini bukan berarti sekaligus langsung jadi, bukan, ya. Tapi perlu dicoba dicetak beberapa kali. Nah, kalau mau mencetak, jelas gambarnya kita delete terlebih dahulu. Delete seperti ini, cetak ini. Berarti sudah jadi kerangkanya. Kalau kurang turun, kalau kurang naik, nah kita jangan kehilangan gambar yang tadi, kita undo terlebih dahulu. Kita naikkan ataupun kita turunkan sesuai dengan pas pada titik-titiknya. Begitu juga kurang kiri dan kanannya. Nah, itulah cara membuat belangko, mengisi belangko di Microsoft Word. Nah, sebetulnya cara lain banyak yang lebih mudah. Bisa pakai Corel Draw, bisa pakai Excel, bisa gambarnya dibuat transparan dulu dengan Photoshop, banyak sekali. Tapi yang termudah untuk pemula itu seperti ini.